terlebih dahulu. Sebelum berdoa, supaya kita semangat semuanya, berdiri. Silakan untuk berdiri. Kita nyanyi bersama. Ayo 1, 2, 3. Tangan di atas meraih bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Baik, kepada ketua kelasnya silakan memimpin doa. Persiapan. Siap. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, doa sudah kita laksanakan bersama. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada surat Ad-Duha, pada hafalan kita yang terakhir pada juz amma. Mari kita bersama-sama murojaah hafalan surat terakhir, yaitu surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita melafalkan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mafino untuk memimpin Pancasila. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang Pancasila. Satu bintang. Dua rantai. Tiga pohon beringin. Empat kepala banteng. Lima padi dan kapas. Silakan Safira untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
untuk kehadiran hari ini. Adiba Kansa Zahra, Hadir. Ahmad Alfan Sahil, Hadir. Brian Putra Mahardika, Hadir. Noval Pradana, Hadir. Aira, Hadir. Alhani. Hadir. Ini satu Iza karena kemarin sakit ya, berarti kemungkinan hari ini belum sembuh. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran untuk hari ini, anak-anak masih ingat kita kemarin belajar pelajaran apa? Zakat dan infak. Coba saya tanya, membayarkan zakat berupa makanan pokok sejumlah 2,7 kilo sampai 3 kilogram pada bulan puasa dinamakan zakat apa? Fitrah. Baik, bagus. Berarti anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah istimewa Fathu Makkah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, supaya peserta didik memahami kisah Fathu Makkah dan peserta didik memahami perjanjian Hudaibiyah. Baik, anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui bersama, kemudian nanti kita akan menyimak video pembelajaran, mengerjakan lembar kerja kelompok yang nanti akan Ibu bagikan, kemudian membaca materi pada buku paket pendidikan agama Islam, mengerjakan soal pada link Google Form, dan juga menyimpulkan hasil belajar yang sudah kita lalui hari ini. Baik anak-anak, perhatikan pada gambar yang pertama, apa yang kalian lihat? Ya, siapa yang mau jawab angkat tangan? Ya, apa Aira yang kamu lihat? Orang yang sedang mengendarai onta. Yang lain, angkat tangan. Apa yang kalian lihat? Afgan? Perjalanan meraih ridha Allah dengan kendaraan unta. Iya, bagus sekali. Nah, jadi anak-anak, pada zaman dahulu kendaraan itu yang digunakan hanya onta dan kuda. Tidak ada mobil seperti sekarang ya. Kalau melakukan perjalanan jauh, khususnya di negara Arab, itu memakai kendaraan berupa onta, ya. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Kota Mekah. Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang kota Mekah? Tempat lahirnya Nabi Muhammad. Betul, kota Mekah itu adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad. Selain itu, kota Mekah biasanya digunakan untuk apa? Tempat orang naik haji atau umroh. Bagus, tempatnya orang naik haji atau umroh. Berarti anak-anak sudah memiliki pemahaman dasar tentang kota Mekah dan perjalanan pada zaman dahulu itu menggunakan kendaraan seperti itu ya. Nah, baik. Anak-anak, marilah kita saksikan video tentang kisah Fathu Makkah dengan seksama ya, supaya kita benar-benar memahami tentang kisah Fathu Makkah. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan Anak-anak ya, tentang peristiwa Fathu Makkah. Nah, itu tadi anak-anak ya. Contoh yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota musuh ya, tanpa adanya pertumpahan darah. Oke, untuk membangkitkan semangat kita, mari kita bersama-sama tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati,
dibagikan LK kelompok ya. Maka anak-anak bisa menjawab pertanyaan dengan diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan dibagikan. Anak-anak sudah kalian tuliskan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang kita akan bergantian ya. Mulai dari kelompok 1, silakan dijawab. Mengapa kaum Quraisy berbondong-bondong masuk agama Allah? Karena kaum Quraisy melihat agama Islam dan mampu menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan. Iya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Beri tepuk tangan anak-anak. Salah satu sebabnya banyaknya orang non-Islam masuk Islam karena melihat orang Islam memenangkan kota Mekah tanpa adanya peperangan. Dari kelompok 2 silakan dibaca hasil diskusinya. Karena tokoh Quraisy yang memasuki dan memusuhi Nabi Muhammad, yaitu Abu Sufyan masuk agama Islam. Iya, Abu Sufyan yang memusuhi Nabi Muhammad, bahkan dia ini tokohnya orang Mekah ya, yang sangat disegani masuk agama Islam, menyebabkan orang-orang yang lain pun ikut masuk agama Islam. Dari kelompok 3 silakan dibaca hasil diskusinya. Hati kaum kafir Quraisy terbuka setelah mendengar suara takbir dan tahmid dikumandangkan sampai Ka'bah. Iya, tadi kita melihat anak-anak bahwasanya Bilal itu mengumandangkan azan. Dengan dikumandangkannya azan tadi membuat hati orang-orang kafir itu tersentuh, terbuka hatinya, dan mereka dengan rela memeluk agama Islam. Dari kelompok 4 silakan dibaca hasil diskusinya. Karena kaum Quraisy melihat patung-patung di sekeliling Ka'bah yang dianggap Tuhan dibersihkan. Iya, nah mereka semula menyembah apa anak-anak orang kafir itu? Menyembah berhala atau patung ya. Nah, dianggap Tuhan. Setelah melihat kebesaran kekuatan Nabi Muhammad, mereka sadar bahwa yang mereka sembah hanyalah batu dan patung, bisa dihancurkan ya, karena itu hanya buatan manusia. Pada saat itu banyak yang masuk agama Islam. Selanjutnya dari kelompok 5. Karena terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai untuk semua orang yang ingin masuk agama Islam. Iya, dengan terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai, semua yang masuk ke kota Mekah akan dijamin keamanannya. Nah, baik. Coba satu kelompok saya tanya pada kelompok 3. Pada soal yang kedua, beriman pada Allah adalah anugerah. Namun di tengah masih banyak yang bersifat memusuhi tetangga dan tidak suka jika ada perbedaan pendapat. Bagaimana menurut kalian tentang permasalahan tersebut? Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin atau pembawa kasih sayang bagi seluruh alam. Jika kita memusuhi tetangga berarti tidak mencerminkan dosa saja. Iya, bagus. Kalau kita memusuhi tetangga berarti kita tidak mencerminkan Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana kelompok 1 setuju nggak dengan pendapat kelompok 3? Setuju. Kelompok 2? Setuju. Oke, ada yang mau menambahkan jawabannya atau menguatkan dari pendapat kelompok 3? Coba dari kelompok 4 silakan dibaca. Karena Islam rahmatan lil alamin, maka kita harus menyayangi semua orang walaupun berbeda pendapat dengan kita. Iya, bagus sekali anak-anakku, semuanya hebat. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari tadi ya, Ibu ingin melihat sikap kalian ya. Ibu akan melakukan penilaian sikap terhadap kalian. Ibu akan memberikan angket. Silakan anak-anak isi, silakan dicetak jawaban yang sesuai dengan kalian ya. Nah, silakan anak-anak isi berdasarkan dengan petunjuk yang ada, disesuaikan dengan diri kalian dan diisi dengan jujur. Sudah selesai anak-anak? Baik. Anak-anak, sekarang untuk menguatkan pengetahuan kita tentang kisah
Fathu Makkah, silakan buka pada buku kalian pada halaman 110. Kita baca bersama-sama ya, mulai dari pada tahun ke-6 Hijriah. 1, 2, 3. Kaum Quraisy Makkah dan penduduk muslim Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah Satu, silakan dibaca kelompok 1. pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan, dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kelompok 2, nomor 2. Menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Ya, 3, kelompok 3. Pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Oke, 4. Manakala orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah, Oke, kelima. memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. Oke, anak-anak, kalian sudah membaca materi tentang kisah Fathul Mekah, ya kan? Nah, jadi anak-anak, dari situ kita pahami yang namanya Fathu Mekah itu adalah kemenangan atas kota Mekah. Nah, bagaimana kisahnya? Saya ulang sedikit ya. Bahwasanya Nabi Muhammad yang berada di Madinah, karena Nabi Muhammad sudah hijrah di Madinah beserta rombongannya, ingin apa? Melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah, namun dihadang oleh orang Mekah, tidak boleh masuk Mekah, tepatnya di daerah Hudaybiyah. Sampailah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu sebenarnya orang muslim itu banyak dirugikan, namun Nabi Muhammad bersikeras bahwasanya pasti kita memperoleh keuntungan dari perjanjian ini, sebenarnya kita yang diuntungkan. Namun apa yang terjadi? Orang kafir mengingkari perjanjian Hudaybiyah tersebut dengan adanya penyerangan terhadap suku Khuza'ah oleh Bani Bakr ya. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Nabi Muhammad karena sudah diingkari perjanjiannya tadi, beserta banyak pasukan, berapa ribu tadi? 10.000 pasukan itu datang ke kota Mekah dari berbagai penjuru, sehingga penduduk Mekah itu tidak bisa memastikan berapa banyak pasukan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, melihat pasukannya banyak, akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu menyerahkan diri tanpa adanya peperangan. Nah, itulah anak-anak yang dinampakkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi bisa menaklukkan sebuah kota yang besar, kota yang kuat, kotanya musuh tanpa adanya sebuah peperangan. Oke, anak-anak, dari penjelasannya tadi ya, dari pembacaan materi, tayangan video, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, Bu Guru yang akan bertanya. Coba. Peristiwa Fathu Mekah itu disebut dengan apa? Pembebasan. Betul, pembebasan kota Mekah. Ya, baik. Kemudian berapa pasukan yang dibawa Nabi Muhammad untuk memasuki Mekah? 10.000 pasukan. Betul, baik. Anak-anak sudah hebat semuanya ya. Nah, baik anak-anak, sekarang silakan anak-anak dikeluarkan HP-nya ya. Ibu akan membagikan soal melalui
di Google Form pada grup kelas kalian. Oke, bagaimana, sudah selesai dikerjakan anak soalnya? Sudah. Terima kasih. Nanti soal jawab nilai kalian akan Ibu share ya. Nah, baik anak-anak, silahkan dikemas lagi HP-nya. Nah, ini ya dari kisah Fathu Makkah yang sudah kita pelajari anak-anak. Fathu Makkah adalah pembebasan kota. Terus berarti anak-anak sudah paham. Orang-orang kafir masuk apa? Agama Islam secara berbondong-bondong. Dan orang Islam memenangkan kota Mekah tanpa adanya peperangan. Bagus anak-anak. Nah, inilah yang dapat kita teladani anak-anak, bahwa sebagai orang Islam kita harus bersikap baik dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Pembawa kasih sayang bagi seluruh alam. Baik anak-anak, terima kasih, pelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Dan minggu depan kita akan belajar tentang kisah Haji Wada. Nah, terima kasih Ibu sampaikan anak-anak. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.